filsafat harus mempertimbangkan penemuan eksplorasi dari sains, karena pemikiran filsafat bukan hanya menanggapi pemikiran yang spekulatif. Pemikiran dari observasi, dari ilmu pengetahuan ya harus dipahami sebagai sesuatu yang menjadi bukti, menjadi suatu referensi gitu kan, mengenai pengetahuan dan realitas gitu kan. Jadi ada seorang filosof namanya adalah Karl Raimund Popper atau Karl Popper. Dia menulis tentang istilahnya Open Society and Enemies, bukunya yang terkenal tentang filsafat. Juga dia berhasil menghasilkan atau menemukan atau menjelaskan metode falsifikasi gitu kan. Ini sebagai kritik terhadap orang-orang positivisme yang menyatakan bahwa kebenaran itu terverifikasi gitu kan. Semakin kebenaran semakin kuat karena banyak bukti-buktinya gitu kan, bukti pendukung gitu kan. Jadi pekerjaan seorang ilmuwan itu harus mencari bukti pendukung gitu kan. Jadi misalnya semua bangau di dunia ini berwarna putih. Lalu tugas para ilmuwan itu harus menguatkan argumen ini dengan mencari bukti bahwa semua bangau di dunia ini adalah berwarna putih. Nah, bagi Karl Popper hal ini ya dirasa sesuatu yang sia-sia gitu kan. Sehingga yang paling penting itu adalah mencari antitesanya gitu kan. Kalau satu saja ditemukan bangau berwarna hitam, gugurlah suatu kebenaran gitu kan. Jadi yang dicari itu bukan pembenaran tapi kan, bukan dicari justifikasinya, dicarinya adalah suatu yang bisa meruntuhkan argumentasi bahwa semua bangau berwarna putih gitu kan. Ketika ditemukan satu saja yang berwarna hitam atau hijau, maka argumentasi itu adalah gugur gitu kan. Dan metode ini disebut dengan falsifikasi gitu kan. Metode dalam ilmu pengetahuan yang menguji kesalahan gitu kan. Diuji kesalahannya, kelemahan suatu teori, suatu pengetahuan, dicari bukti yang menguatkan atau yang bahwa suatu argumentasi itu salah gitu kan. Ya istilahnya mencari kesalahan gitu kan. Metode falsifikasi itu aja. Misalnya dalam kasus sekarang, misalnya menurut polemik ini penulisan sejarah, jika dikatakan bahwa pemerkosaan massal di tahun 98 itu tidak ada, maka ketika ditemukan satu saja korban yang memang terbukti menjadi korban pemerkosaan, ini akan membuat suatu kebenaran gitu kan, bahwa kebenaran itu ada, kebenaran pemerkosaan itu ada gitu kan. Nah, begitu juga ketika dinyatakan apakah pemerkosaan massal ini ada atau tidak ada, ya kalau lebih dari 2, dari 3, bahkan begitu masif ini tentu saja sudah ada gitu kan. Jadi memang penulisan sejarah itu tidak boleh menggunakan suatu istilahnya mencari yang baik-baik saja gitu kan. Karena menulis sejarah itu ya memang menuliskan tentang suatu kisah peristiwa yang pahit gitu kan. Bukan hanya sesuatu yang manis saja, suatu pencapaian, pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pendidikan, keberhasilan menang medali emas gitu kan. Ya perspektif untuk menghadirkan sisi gelap, sisi yang sangat tragis, ini sesuatu yang baik dihadirkan gitu kan. Nietzsche membahas tentang sejarah Yunani